Baik, segera kita mulai untuk kuliahnya. Terlebih dahulu saya isi dulu ya untuk kehadiran pada pertemuan ke-12 pada kelas MKS 3D. Saya mulai dari Lutfiana Putri Anggraini. Ada? Baik, akan kita mulai ya untuk kuliah hari ini. Tapi terlebih dahulu akan saya isi untuk kehadiran dari MKS 3D pada pertemuan ke-12. Saya mulai dari Lutfiana Putri Anggraini. Ada? Hadir, Pak. Ada, kemudian Zaki Farhani. Hadir, Pak. Lalu Dimas Novandira. Ada? Belum. Kemudian Mar'atus Solihah. Hadir, Pak. Kemudian Maulida Sania. Ada, Pak. Kemudian Maya Widya Putri. Ada, Pak. Lalu Maizura. Hadir, Pak. Miftahul Jannah. Hadir, Pak. Lalu Mita Eka Putri. Hadir, Pak. Muhammad Wahyu. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Bagas Ali Syahbana. Hadir, Pak. Lalu Rizal Susanto. Ada? Muhammad Rizal Susanto. Belum. Muhammad Taufik Hidayat. Hadir, Pak. Lalu Rizky Fariqin. Hadir, Pak. Kemudian Rifki Syahrul Nizam. Hadir, Pak. Muhammad Ihsan Zaini. Ada Ihsan Zaini? Mana? Ada. Oh ya, ada. Kemudian Muhammad Iqbal Eka. Hadir, Pak. Ada. Kemudian Khairul Umam. Ada. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Ulinuha Nafis. Hadir, Pak. Lalu Mona Ugi Nur Laila. Ada? Hadir, Pak. Ada. Kemudian Nabila Muanisa Ristanti. Hadir, Pak. Lanjut dengan Najwa Wafik. Ada? Hadir, Pak. Ada, Pak. Oh iya, sebentar. Najwa Wafik dan Najwa Wafik ada, kemudian Nasyatul Maghfurah.
Hadir, Pak. Lalu Nawang Bintang. Hadir, Pak. Milna Amril Isnaini. Hadir, Pak. Noviana Ninda. Hadir, Pak. Nur Aziz Tardiansyah. Hadir, Pak. Lanjut ke Nurin Diana. Hadir, Pak. Octavia Andriani. Hadir, Pak. Lalu Priska Olivia. Hadir, Pak. Putri Wahyu. Hadir, Pak. Kiki Khairul Ihsan. Hadir, Pak. Ada. Kemudian Rahma Khairunisa. Hadir, Pak. Rahmi Putri Damayanti. Rahmi Putri ada. Kemudian Ratri Pramudita. Hadir, Pak. Lanjut Randy Prasetyo. Hadir, Pak. Renaldo Yogas Fihli. Hadir, Pak. Rizky Anisca. Hadir, Pak. Lalu Rifana Putri. Hadir, Pak. Rian Wicaksono. Tidak ada ya. Lanjut. Hadir, Pak. Ada. Mas Rian ada. Kemudian Hadir, Pak. Riza ada. Kemudian Riza Akmalia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh iya ada. Kemudian Rosa Oktaviani. Riza ada, Pak. Rosa Oktaviani. Hadir, Pak. Ada. Kemudian Rian Hadir, Tahtasa Dewa. Rian. Hadir, Pak. Salma Deviani. Salma. Hadir, Pak. Yang belum tadi ada yang belum? Hadir. Yang belum. Rizal Susanto ada. Dimas Novandira. Itu yang belum ya. Baik, kita mulai untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan ke-12 dari mata kuliah Matematika Keuangan, yaitu terkait melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan kemarin tentang obligasi. Nah, kita review sejenak ya beberapa hal yang telah kita pelajari pada pertemuan di awal di kuliah ini, yaitu tentang time value of money dan bunga sederhana. Tetapi bagaimana konsep bunga itu berpengaruh terhadap berbagai bentuk investasi. Nah, salah satu contohnya, katakanlah suatu kondisi ekonomi dari suatu negara, misalkan itu terjadi gejolak, misalkan seperti pada yang saat ini, yaitu terjadi pandemi COVID-19, sehingga
dari pihak bank sentral, di mana bank sentral dari negara Indonesia itu dipegang oleh Bank Indonesia. Nah, di situ supaya nanti dalam kondisi pandemi seperti ini, supaya peredaran perekonomian itu semakin lebih bergejolak ya, karena kondisi pandemi itu kegiatan dan konsumsi masyarakat itu cenderung lebih berkurang. Sehingga sebagai salah satu upaya dari pihak Bank Sentral atau Bank Indonesia itu adalah menurunkan suku bunga acuannya yang katakanlah sebelum pandemi itu besarnya sekitar 5%, sehingga pada kondisi pandemi itu diturunkan menjadi 3%. Seperti itu, supaya nanti banyak orang dalam suku bunga yang rendah itu banyak orang yang meminjam dana dari bank ya. Katakanlah ada suatu bisnis di mana mereka akan memulai atau mengekspansi bisnisnya supaya bisnisnya jauh lebih berkembang, tetapi di sana mereka terkendala dengan dana. Oleh karena itu mereka bisa meminjam dananya dari pihak bank dengan suku bunga yang rendah. Tapi dalam kondisi seperti ini, bagi para pihak investor keuangan, kalau sebelum pandemi itu mungkin ya kira-kira banyak orang yang menginvestasi dananya kepada pasar uang atau dalam hal ini bisa dalam bank ya, karena mereka pada kondisi sebelum pandemi itu mereka mendapatkan bunga yang lebih tinggi ketika sebelum pandemi. Tapi kalau dengan suku bunga acuannya yang diturunkan oleh pihak Bank Indonesia, maka mereka otomatis akan memperoleh keuntungan bunga yang lebih sedikit. Maka dengan kondisi yang seperti ini, mereka akan menarik dana dan mengalihkan bentuk investasinya ke dalam bentuk investasi yang lain, adalah misalkan ada pasar modal seperti ada obligasi dan apa yang kita bahas hari ini tentang saham. Nah, ini ada untuk slide dari materi kita hari ini akan saya bagikan. Nah, tentang saham itu kan salah satu dari bentuk investasi, di mana dengan saham kita akan memiliki sebagian dari kepemilikan dari suatu perusahaan ya, misalkan saham dari perusahaan tertentu. Nah, dalam saham itu kan ada transaksi ya, ada transaksi jual beli tentang kepemilikan dari suatu perusahaan. Dalam hal ini saham itu juga suatu aset, suatu bentuk investasi yang lebih berisiko ya daripada kalau kita bandingkan dari investasi yang lain seperti obligasi dan juga yang lain. Katakanlah ada investasi dalam bentuk deposito, investasi emas dan lain-lain. Nah, tetapi dalam hal ini saham itu juga bisa kalau kita kita bandingkan dengan yang lain itu, kalau kita bandingkan itu, kalau kita cari keuntungannya itu juga tidak bisa dibanding remeh ya dibanding dengan bentuk investasi yang lain. Nah, tetapi di sana juga mempunyai risiko terjadi gejolak naik dan turunnya dari harga jual dari suatu saham. Nah, untuk dari naik turunnya dari dari harga saham itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana di sana juga dipengaruhi oleh salah satunya itu adalah kekuatan dari jual dan beli dari pasar saham. Katakanlah kalau dari suatu harga saham itu, kalau sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli dari saham itu, maka terjadi transaksi jual beli dari saham. Dari harga tersebut ya, setelah ada transaksi itu, maka harga tersebut menjadi harga patokan untuk transaksi berikutnya. Misalkan ya, tentang kekuatan beli dan kekuatan jual dari saham, misalkan kekuatan belinya itu lebih besar daripada kekuatan jual, dalam artian pihak dari yang menjual saham itu bisa memberikan harga di atas harga transaksi sebelumnya. Itu bisa terjadi karena ada kekuatan dari beli dari saham itu yang besar sekali. Katakanlah harga dari transaksi sebelumnya 10.000 per lembar sahamnya. Nah, mereka misalkan mematok harga 10.900 ya, maka kalau nanti kekuatan belinya itu lebih besar, maka mereka tanpa adanya banyak pertimbangan, maka harga tersebut akan
disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Atau mungkin juga mematok harga yang lebih tinggi pun juga bisa. Sehingga nanti itu terjadi adanya kenaikan dari harga saham yang sebelumnya dari 10.000 menjadi 10.900. Sebaliknya kalau nanti kekuatan jualnya dari saham itu lebih besar daripada kekuatan belinya, maka nanti misalkan yang harga sebelumnya 10.000, maka dengan supaya nanti harga sahamnya itu bisa cepat laku pada hari itu juga atau dalam waktu itu, maka mereka menawarkan dengan harga 9.600 katakanlah seperti itu, sehingga nanti hal tersebut akan menjadikan suatu nilai dari saham itu menjadi lebih turun. Nah, terkait dengan kekuatan beli dan kekuatan jual itu dari saham itu kan juga tidak berbeda dengan apa yang telah kita amati ketika kita berada di pasar konvensional. Misalkan ketika banyak barang, ada banyak penawaran, ada banyak barang ya, sedangkan permintaannya sedikit, maka nanti justru sebagai upaya untuk penjual itu menghabiskan barangnya supaya nanti keuntungannya lebih bisa didapatkan dan diputar bisnisnya, maka mereka akan menawarkan harganya lebih rendah. Nah, sebaliknya kalau nanti stok barang itu terbatas atau banyak sekali permintaan dari pasar dari suatu barang, maka sebagai upaya untuk penjual itu memperoleh keuntungan yang besar, maka mereka bisa menaikkan harga di atas harga wajarnya. Itu juga terkait dengan permintaan dan penawaran konsepnya. Kemudian beberapa faktor yang lain tentang harga naik turunnya dari saham itu selain dari kekuatan dari jual dan beli, itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kinerja perusahaan yang biasanya bisa dilihat dari laporan keuangannya dari setiap kuartal atau setiap tahunnya. Dan juga ada sentimen industri, misalkan sentimen industri terkait dengan sebagai kebijakan-kebijakan internal dari perusahaan yang bisa mempengaruhi dari faktor-faktor yang lain, misalkan adanya harga barang, ada harga barang mentah misalkan ya. Misalkan juga ada kaitannya dengan faktor-faktor eksternal dari di luar dari pihak internal industri atau perusahaan. Dan juga kaitannya dengan kondisi ekonomi. Nah, tadi kondisi ekonomi tadi salah satunya terkait dengan yang namanya bunga. Kalau nanti cenderungnya kalau suku bunga acuannya diturunkan, banyak para investor yang sebelumnya menginvestasikan dananya pada pasar uang atau dalam bentuk deposito dalam bank, mereka akan menarik dananya dan akan mengalihkan bentuk investasinya dalam bentuk saham atau bentuk investasi yang lain atau berupa obligasi. Nah, tentang dari saham yang akan kita bahas hari ini, ada berbagai macam model dari saham. Tetapi di sini yang akan kita bahas itu cuma 4 ya. Untuk mengetahui beberapa hal yang akan kita cari harga wajar dari saham setelah kita menghitung beberapa nilai yang akan kita peroleh pada masa yang akan datang. Pertama, tentang saham, yaitu ada model saham yang tidak membagikan dividen. Nah, ini saham yang tidak membagikan dividen dan bukan saham yang selamanya tidak akan membagikan dividen. Nah, dalam kondisi ini misalkan Anda sebagai pihak pemegang saham itu terkadang bagi perusahaan tertentu itu juga akan membagikan dividennya ya dalam hanya pada periode tertentu, tergantung dari kondisi dari perusahaan itu. Apakah pada kondisi itu mereka akan memperoleh keuntungan yang besar sehingga dengan keuntungannya itu bisa membagikan imbal hasil atau bagi keuntungan kepada pihak pemegang saham. Atau dari segi yang lain, biasanya investor itu berburu punya pertimbangan khusus ya. Mengapa mereka memilih saham yang tidak membagikan dividen? Nah, dalam hal ini apa yang mereka cari itu cenderungnya adalah harga nilai dari saham yang akan mereka miliki. Katakanlah mereka akan membeli suatu saham dengan saham dari perusahaan yang misalkan kinerjanya bagus. Mereka tidak memikirkan dividen yang akan mereka peroleh ke depannya, supaya nanti keuntungan yang biasanya diperoleh dari perusahaan itu yang
sekiranya bisa dibagikan pada pihak pemegang saham, itu bisa dikembangkan ke sektornya lain, misalnya untuk sektor pengembangan bisnisnya atau perusahaan itu, sehingga nanti harga dari per lembar sahamnya itu jauh lebih tinggi daripada ketika pemegang saham itu membeli pertama pada saat memiliki pertama kali saat memiliki saham tersebut, sehingga harga jualnya itu melebihi dari harga belinya. Nah, ini untuk model saham yang tidak membagikan dividen itu bisa kita lihat dalam persamaan di bawah, yaitu P0 atau harga wajar dari saham, atau bisa kita pahami sebagai nilai sekarang atau present value dari saham yang diperoleh dari PN atau harga jual dari saham pada tahun atau periode ke N dibagi dengan tingkat diskontonya, yaitu adalah 1 plus K. K itu adalah return atau imbal hasil yang diharapkan oleh pihak investor dipangkatkan dengan N. N itu jumlah periode dalam tahun. Nah, contohnya seperti ini. Berapa nilai saham sebuah perusahaan yang tidak membagikan dividen jika harganya setahun lagi itu diperkirakan adalah 1.200 dan investor mengharapkan return sebesar 20% atas investasinya. Jadi di sini kita perlu informasi untuk nilai setahun lagi dari suatu saham itu diperkirakan ya. Ini kita memperkirakan pada tahun selanjutnya itu adalah 1.200 atau P1 sebagai P1. Kemudian ada return sebesar 20% atau 0,2 dan N-nya atau periode yang akan kita lihat dalam 1 tahun ke depan atau 1. Kita akan mencari nilai harga wajar dari saham itu atau nilai sekarangnya berdasarkan apa yang kita peroleh dari harga saham tersebut pada setahun lagi sebesar 1.200 dengan tingkat K atau returnnya sebesar 20%. Nah, ini bisa kita lihat bentuk persamaan dari saham yang tidak membagikan dividen, yaitu adalah P0 sama dengan PN per 1 plus K pangkat N, dimana kalau N-nya tadi adalah 1, maka bisa kita punya yaitu P1 dibagikan dengan 1 plus 0,2 pangkat 1, atau hasilnya kita peroleh yaitu adalah 1.000. Jadi ketika kita memprediksikan pada tahun depan harga saham itu adalah 1.200 dengan K atau returnnya sebesar 0,2 atau 20%, maka harga saham hari ini atau harga wajar dari saham itu adalah sebesar 1.000. Dengan artian saham itu tidak membagikan dividennya. Selanjutnya tentang contoh, yaitu adalah sebuah saham yang disepakati banyak analis tidak akan membagikan dividen. Ini masih terkait dengan saham yang tidak membagikan dividen. Jika harganya tahun depan ya diperkirakan itu adalah 5.600, sedangkan harga pasarnya sekarang atau P0 ya, P0-nya adalah 5.000, sedangkan yang 5.600 itu adalah P1 ya, karena tahun depan. Berapa return yang diharapkan oleh investor atau K? Dengan N adalah sama dengan 1. Nah, ini bisa kita punya seperti ini ya, persamaan untuk mencari K. Nah, itu asalnya itu berasal dari persamaan dari model matematika saham yang tidak membagikan dividen ya, yaitu adalah P0 sama dengan PN dibagikan dengan tingkat diskontonya yaitu 1 plus K pangkat dengan N. Nah, kalau kita mencari K, maka nanti bisa kita pindah ruaskan dari ruas kiri ke arah kanan dari tingkat diskontonya, yaitu 1 plus K pangkat N sama dengan PN dibagi dengan P0. Nah, sekarang kalau ada pangkat di ruas kiri, kalau kita pindahkan yaitu menjadi akar ya, akar pangkat N dari PN dibagi dengan P0. Ini masih berupa 1 plus K. Sedangkan kalau kita mencari K, maka nanti tinggal akar pangkat N dari PN per P0 maka dikurangi dengan 1. Nah, itu
seperti yang dituliskan di bagian kiri itu untuk P1 atau PN ya, karena N-nya sama dengan 1, itu adalah sebesar 5.600 atau harga saham yang diperkirakan tahun depannya adalah 5.600 dengan P0 atau harga wajar dari saham atau harga saham pada hari ini adalah 5.000 dengan N-nya tadi N-nya pangkat 1 ya. Pangkat 1. Jadi nanti dikurangi dengan 1 sama dengan 1,12. Nah, ini terkait dengan akar ya. Akar itu kan sebenarnya adalah bentuk pangkat dari pangkat setengah. Kalau kita punya misalkan 2 pangkat, akar pangkat 2 itu kan sama dengan 2 pangkat setengah. Nah, sedangkan di sini untuk N-nya adalah 1, maka sama halnya ketika kita punya 5.600 dibagi dengan 5.000 pangkat 1. Jadi akarnya hilang karena N-nya adalah 1. Kemudian nanti kita punya 5.600 dibagi dengan 5.000 itu adalah sebesar 1,12 dikurangi dengan 1. Hasilnya adalah 0,12 atau 12%. Nah, yang kedua yaitu saham dengan dividen tak berpola. Nah, ini untuk saham yang dividennya tak berpola itu adalah suatu saham yang memberikan dividen tak pasti atau yang tidak teratur jumlahnya. Nah, ini asumsi yang ada pada saham yang tidak membagikan dividen tapi tak berpola itu adalah saham yang tidak akan dipegang waktu sahamnya sampai waktu tak terhingga. Jadi asumsinya ketika kita punya saham dari suatu saham perusahaan X itu nanti asumsinya adalah kita akan menjual saham itu pada tahun ke N. Nah, untuk harga sekarang atau harga wajar dari saham dengan saham yang dengan dividen tak berpola itu bisa dimodelkan sebagai berikut itu, yaitu persamaannya yaitu D1 atau dividen pada tahun depan atau setahun lagi dibagi dengan 1 plus K dijumlahkan dengan D2 atau dividen 2 tahun lagi, itu untuk dividennya ya, dibagi dengan 1 plus K pangkat 2 kemudian plus sampai dengan DN atau dividen N tahun lagi dibagi dengan 1 plus K pangkat N. Nah, itu untuk mencari nilai sekarang dari dividennya. Sedangkan yang untuk model selanjutnya yaitu adalah PN per 1 plus K pangkat N, itu adalah ketika kita akan menjual saham itu pada tahun ke N, itu kita akan menghitung nilai sekarangnya atau harga wajar dari saham itu ketika kita menjualnya itu berupa PN per 1 plus K pangkat N. Nah, ini untuk yang bagian kanan itu merupakan saham dengan dividen tanpa dividen ya. Sedangkan untuk yang dividen tak berpola itu dijumlahkan dengan ini perhitungannya dari D1 plus D1 per 1 plus K dijumlahkan dengan D2 per 1 plus K pangkat 2 dijumlahkan sampai dengan DN per 1 plus K pangkat N. Masih asumsi ya, asumsi lain dari saham dari dengan dividen tak berpola itu dividen tahun ini itu sudah dibayarkan dan investor akan memegang saham hingga tanggal pencatatan dividen pada tahun ke N, sehingga berhak atas dividen tahun ke N atau DN. Jadi itu pas dividen pada tahun ini itu misalkan sudah dibayarkan dan pada tahun ke N itu dividennya juga dibagikan ketika investor itu menjual sahamnya pada tahun ke N. Contohnya ada saham ABCD ya, itu diproyeksikan akan membagikan dividen sebesar Rp150 untuk setahun lagi. Kemudian Rp200 untuk 2 tahun lagi. Jika harga saham itu 2 tahun lagi diperkirakan sebesar 4.000 dan investor mengharapkan return sebesar 15%, hitunglah harga wajar dari saham tersebut. Nah, di sini diketahui bahwa dividen setahun lagi itu Rp150, kemudian 2 tahun lagi dividennya sebesar 200, dan harga jual saham itu 2 tahun lagi itu adalah 4.000 dengan returnnya sebesar 15%, maka kita bisa menghitung apa yang diperoleh pada masa yang akan datang itu sampai tahun ke N itu
dengan harga wajar atau nilai sekarangnya dari harga saham ABCD yang berupa disimbolkan dengan P0. Nah, ini untuk perhitungannya, yaitu karena di sini akan saham tersebut diperkirakan pada tahun kedua itu seharga 4.000, maka nanti untuk dividennya itu cukup sampai pada tahun kedua, yaitu dengan tahun pertama sebesar 150, tahun kedua 200, dan dengan returnnya sebesar 0,15 atau 15%, maka kita peroleh harga wajar dari saham tersebut atau harga sekarangnya itu adalah 3.306,23. Nah, ini contoh selanjutnya. Selain juga ada model saham yang tidak membagikan dividen, ada juga saham yang membagikan dividen tetapi tidak berpola. Ada juga saham dengan dividen konstan. Nah, untuk saham yang tipenya seperti ini itu agak jarang kita temukan dalam pasar saham karena untuk realitasnya itu sebenarnya pihak perusahaan itu berada kondisi yang misalkan ada naik turunnya ya. Jadi untuk dividennya juga cenderungnya itu juga agak misalnya bisa naik bisa turun. Tapi untuk saham yang di kondisi yang seperti ini bisa kita modelkan sangat sederhana ya untuk model matematikanya, yaitu adalah P0 sama dengan D itu dividen tahunan dibagi dengan K. Di mana dividen tahunan itu misalkan tahun depan itu misalkan sebesar Rp100, tahun kedua itu Rp100 sampai dengan tahun keberapapun ya, tahun ke N itu besarnya Rp100, itu besarnya konstan. Kemudian untuk contohnya adalah sebagai berikut. Saham preference memberikan dividen konstan sebesar 10%, yaitu besarnya 10% dari nilai nominalnya sebesar 1.000. Jadi katakanlah 10% dari 1.000 itu adalah besarnya 100 pada tahun depan. Hitunglah harga yang siap dibayarkan seorang investor yang menginginkan return sebesar 14% atas saham tersebut. Nah, kita hitung tadi untuk D1 atau return dividen pada tahun depan yang diperoleh adalah sebesar 100, yang diperoleh dari 10% dikalikan dengan 1.000, kemudian returnnya sebesar 14%. Pertanyaannya yaitu kita mencari P0 ya, P0. Nah, untuk P0-nya bisa kita cari dari perbandingan atau pembagian antara D atau dividennya dibagikan dengan K. K-nya adalah sebesar 0,14, sehingga untuk P0-nya atau harga wajar dari saham itu sebesar 714,29. Dengan harga tahun depannya itu sebesar 1.000 ya, dengan dividen tahun depannya sebesar 100. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan bentuk terakhir dari apa yang kita bahas hari ini tentang model-model saham, yaitu tentang saham dengan dividen. Dividen itu bertumbuh secara konstan. Di mana saham dengan dividen yang bertumbuh secara konstan itu nanti akan bertumbuh dengan persentase tertentu ya. Contoh itu misalkan pada tahun pertama itu besar dividennya yang diperoleh adalah 100, kemudian pada tahun selanjutnya diperoleh dari 100 dijumlahkan dengan 10%, katakanlah dalam bentuk persentase ya pertumbuhannya. Kalau bentuk persentase sebesar 10%, maka nanti pada tahun kedua itu diperoleh dari 100 dijumlahkan dengan 10% dari dividen pada periode sebelumnya sebesar 100. Lalu nanti 100 dijumlahkan dengan 10% dari 100 adalah 10 ya. Maka nanti pada tahun kedua itu besarnya adalah 110. Kemudian nanti untuk model dari saham yang mempunyai dividen dengan pertumbuhan konstan itu adalah bisa kita lihat dalam bagian yang paling bawah, itu adalah P0 sama dengan D1 per K min G, dengan K tadi return, kemudian G-nya itu adalah tingkat pertumbuhan dari dividennya. Kemudian D1 itu bisa kita peroleh dari D0 atau dividen pada periode sebelumnya dijumlahkan dengan D0 dikalikan dengan G. Nah, contoh, misalkan pada tahun pertama
tahun pertama itu dividennya sebesar 100. Kemudian tahun kedua itu kalau kita lihat dari persamaan itu, ini bentuk umumnya adalah DN ya, DN dengan N-nya itu pada tahun ke N diperoleh dari DN-1 dikalikan dengan 1 plus G. Nah, kalau kita memakai konsep ini untuk mencari dividen pada tahun ke N, yaitu D2 ya, atau dividen pada tahun kedua itu diperoleh dari DN-1 atau D1 atau dividen pada tahun sebelumnya sebesar 100 dijumlahkan dengan 1 plus katakanlah untuk G-nya itu atau tingkat pertumbuhannya sebesar 10% ya, atau 0,1. Jadi ini kali ya, ini kali. Jadi nanti kita peroleh 100 dijumlahkan dengan 10% dikali 100. Artinya adalah pada tahun kedua adalah 110. Kemudian lagi untuk tahun ketiga itu seperti yang saya contohkan tadi, ketika kita mencari D3 atau dividen pada tahun ketiga itu diperoleh dari DN-1 atau D2 atau dividen pada tahun kedua sebesar 110 dikalikan dengan 1 plus 0,1. Hasilnya berapa ini? 110 dijumlahkan dengan 11. Jadi nanti adalah 121. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi tingkat pertumbuhannya dividen itu bertumbuh besar sebesar dalam bentuk persentase sebesar 10%. Nah, contohnya adalah sebagai berikut, yaitu saham suatu perusahaan atau DCBA diproyeksikan akan membagikan dividen sebesar 108 tahun depan, yang akan naik sebesar 8% untuk setiap tahunnya. Jika investor bersedia untuk membayar sebesar 1.200 untuk saham itu, berapakah tingkat diskonto yang digunakan? Atau yang akan kita cari yaitu adalah K ya, tingkat diskonto atau returnnya. D1 atau dividen yang akan diperoleh pada tahun depan sebesar 108 dengan harga saham pada hari ini itu adalah harga wajarnya adalah 1.200 dengan G itu tingkat pertumbuhan dari dividennya sebesar 8%. Kita akan mencari K untuk mencari tingkat returnnya atau tingkat diskontonya, yaitu dari seperti ini ya, dengan menggunakan persamaan dari saham yang membagikan dividen, tapi dividennya itu akan bertumbuh secara dengan persentase tertentu, yaitu P0 diperoleh dari D1 atau dividen pada tahun pertama dibagi dengan K min G. K itu returnnya dikurangi dengan G itu untuk tingkat pertumbuhan dari dividennya. Nah, dengan menggunakan modifikasi dari persamaan tersebut, maka kita punya K dari D1 dibagi dengan P0 dijumlahkan dengan G. Nah, dari kita bisa modifikasi dari persamaan ini ya, persamaan P0 sama dengan diperoleh dari D1 per K min G. Kemudian kalau kita mencari K, maka nanti bisa kita modifikasi menjadi K min G dari D1 dibagi dengan P0. Kemudian kalau kita mencari K, maka nanti D1-nya dibagi dengan P0, kemudian dijumlahkan dengan G. Nah, tinggal dimasukkan D1 tadi 108, kemudian P0-nya 1.200 atau harga saham hari ini ya, atau harga wajarnya sebesar 1.200 dengan tingkat pertumbuhan dari dividennya sebesar 8%, maka kita peroleh tingkat diskonto atau return dari saham itu sebesar 17%. Terakhir yaitu latihan soal.
Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Untuk materi kita tentang saham itu cukup 4 itu yang kita bahas model-modelnya, yaitu tentang saham yang tidak membagikan dividen, kemudian saham yang membagikan dividen tapi dividennya itu tak berpola, kadang naik kadang turun dibandingkan dengan periode-periode sekitarnya atau tahun-tahun sebelumnya. Kemudian saham yang dengan membagikan dividen secara konstan, yang ini cenderungnya jarang sekali ya bisa kita temui dalam pasar saham. Kemudian ada saham yang membagikan dividen di mana dividennya itu bertumbuh dengan persentase tertentu. Nah, dari apa yang kita bahas ya dari materi itu, nanti saya ambil contoh soalnya adalah sebagai berikut ini. Ya, ada 3. Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Nah, ini nanti untuk mengenai dengan latihan soalnya nanti bisa Anda kerjakan. Nanti bisa dikumpulkan sampai batas waktunya sampai besok pagi ya pukul 5. Nanti bisa dikumpulkan dalam link yang akan saya sediakan pada e-learning pada pertemuan ke-12. Baik, Pak. Iya. Baik, Pak. Ada pertanyaan mungkin? Belum, Pak. Belum ya? Baik, kalau nanti ketika mengerjakan latihan soal mungkin ada yang ditanyakan terkait materi hari ini tentang saham, nanti bisa kita bahas selanjutnya pada grup WhatsApp ya, untuk membahas tentang apa yang kita pelajari pada materi hari ini tentang saham. Saya kira untuk materi hari ini cukup sekian ya, cukup singkat, yaitu tentang model saham. Ada 4 itu, mulai dari saham yang tidak membagikan dividen, ada saham yang membagikan dividen tapi tidak berpola ya. Kemudian ada saham yang membagikan dividen itu secara konstan, nilainya sama untuk setiap periodenya. Ada juga saham yang membagikan dividen dengan dividennya itu setiap periodenya itu semakin bertumbuh dengan tingkat persentase tertentu. Saya kira hari ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.